Kita klarifikasi langsung terkait dengan kabar meninggalnya Dr. Anastasi Stefanus Taufik bersama Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Adib Kumaydi. Selamat malam, Dr. Adib. Selamat malam, Mbak Tiffany. Iya, mengenai berita atau informasi yang simpang siur begitu di sejumlah media dan juga media sosial terkait dengan meninggalnya Dr. Stefanus ini, boleh dok dikonfirmasi dan juga diklarifikasi seperti apa kejadiannya atau bagaimana kronologis meninggalnya Dr. Stefanus? Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi dari tadi beberapa tanggapan-tanggapan di sosial media. Bahwa teman sejawat kami Dr. Stefanus ini bukan dalam pendidikan spesialis, tapi dia pendidikan spesialis konsultan. Dia sudah spesialis anestesi yang sedang fellowship untuk konsultan intensive care. Dan di rumah sakit yang tempat beliau meninggal itu, beliau memang tugas dan tempat prakteknya juga salah satunya di rumah sakit tersebut. Nah, ada beberapa hal lagi yang juga yang harus dikonfirmasi sebenarnya terkait dengan berita kesimpang siuran ini, bahwa setelah kita coba konfirmasi dengan beberapa teman sejawat di anestesi, terus kemudian juga ada rilis resmi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesi, bahwa yang pertama tugas di rumah sakit tersebut, beliau bukan tugas dalam rangka sebagai tugas pendidikan, fellowship, konsultan intensive care. Tapi memang beliau bertugas di rumah sakit tersebut. Bekerja sebagai dokter? Ya, bekerja sebagai dokter spesialis anestesi di rumah sakit tersebut. Terus kemudian yang kedua, dia bukan bekerja 5 hari di situ. Tapi dia memang kalau bertugas dokter jaga. Jadi tolong dipahami juga oleh masyarakat juga, bahwa dokter jaga terutama spesialis anestesi ataupun spesialis yang lain itu ada namanya dokter jaga on call. Nah, terkait dengan tugas yang cukup berat dari dokter spesialis anestesi, karena dia harus mengcover ICU, kemudian dia mungkin mengcover kalau ada operasi-operasi sito atau operasi emergensi atau tindakan-tindakan emergensi yang tidak bisa dilakukan oleh dokter jaga, maka dia harus konsul anestesi, maka dia selalu standby di rumah sakit. Dan itu sudah disediakan biasanya di rumah sakit, kamar jaga untuk dokter spesialis anestesi untuk jaga di rumah sakit tersebut. Nah, jadi kalau pemahamannya supaya jangan dianggap pemahaman seperti dokter UGD yang dia harus membuka mata sekian jam atau selama 5 hari betul, tidak. Jadi dia supaya ini meluruskan pemberitaan, ya, supaya nanti pemahamannya jaga on call-nya ini ya, kalau memang tidak ada konsulan, dia standby di rumah sakit tersebut, di kamar jaga itu. Yang kemudian ketahuan pada saat, kenapa kalau ketahuan beliau meninggal, pada saat ada code blue di rumah sakit tersebut, pada saat kemudian ada penanganan pasien gawat darurat, kok dokternya tidak ada. Setelah kemudian dicek di kamar jaga, beliau sudah meninggal di kamar jaganya. Dokter Adib, yang juga simpang siur adalah Dr. Stefanus Taufik ini meninggal akibat kelelahan. Tadi juga tidak dibenarkan, sudah bekerja berhari-hari begitu. Artinya sudah diketahui penyebab meninggalnya Dr. Stefanus, apakah akibat kelelahan benar atau karena apa? Dan di rumah sakit tersebut, artinya ini di rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta ya dok, yang ada di kawasan Bintaro ya? Ini sudah berapa lama dia bekerja di situ sebelum akhirnya meninggal dunia? Ya, artinya kan gini, jadi pemahaman terhadap exhausted atau overworked, bahwa dia karena berhari-hari bekerja tentunya perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Nah, kami sudah meminta kepada teman-teman Perhimpunan Anestesi bekerjasama dengan rumah sakit Bintaro tersebut itu juga untuk memberikan rilis resmi. Sebenarnya beliau status beliau bekerja seperti apa, kemudian dia bekerja apakah juga 1 kali 24 jam ditambah lagi dengan jadwal yang lain, karena dalam kondisi-kondisi ini yang perlu dipahami juga, ada kondisi kondisional yang ada di Indonesia. Mamanya ada liburan lebaran, ada liburan Natal, atau kadang-kadang liburan anak-anak sekolah, itu di antara teman-teman sejawat mengatur jadwal jaganya supaya kemudian dia bisa mengatur liburannya juga gitu loh. Dan itu di antara teman-teman sejawat, apalagi untuk di anestesi atau di yang lainnya, dia mengatur jadwal itu untuk saling kemudian menggantikan. Nah, apakah itu memang ada 1 kali 24 jam plus 2 kali 24 jam katakanlah, karena informasi yang terakhir didapatkan beliau memang jaganya 2 kali 24 jam, yang seharusnya 1 kali 24 jam, tetapi karena
karena mengcover ya apa namanya teman sejawatnya, sehingga dia mengambil 2 kali 24 jam supaya dia bisa libur untuk berikutnya. Nah ini yang perlu ada konfirmasi nanti dari rumah sakit juga apakah seperti itu. Oke. Satu. Yang kedua, kalau disebabkan karena kelelahan, nah kita ini perlu harus diketahui juga teman-teman kami di anestesi itu mereka beban kerjanya memang sangat berat dan bukan hanya 3 atau 5 kali 24 jam. Teman-teman kami di daerah ya dokter-dokter spesialis anestesi yang dia hanya satu-satunya dokter anestesi di daerah tersebut, dia bisa 30 kali 24 jam karena dia harus ready terus. Tapi itu jaganya seperti apa sih? Jaga on call tadi yang seperti apa ya? Itu yang harus dipahami. Oke. Satu. Yang kedua, ya yang ketiga, apa namanya itu tentunya yang selalu kita ingatkan sebenarnya kepada para teman sejawat kami, dan itu ada di dalam kode etik kedokteran pasal 20, ya para dokter juga harus mengukur kesehatannya. Satu. Kemudian apakah dia dalam kondisi fit atau tidak di dalam dia bekerja. Dan dia harus memeriksakan kesehatannya secara rutin. Itu kewajiban seorang dokter terhadap dirinya sendiri. Gitu. Itu yang tentunya harus dipahami juga nanti bahwa memang ada beban kerja yang selama ini kurang di-stressing, kurang diperhatikan bahwa dokter itu bukan seperti tenaga kerja yang lain. Iya. Kemudian dia bisa saklek 8 jam atau 40 jam seminggu, tidak bisa seperti itu. Iya. Karena dokter itu bisa lebih dari itu. Nah, bagaimana sekarang penghargaan terhadap para teman-teman kami, dokter yang dia bekerja seperti itu, gitu, yang nggak bisa disamakan dengan profesi yang lain, gitu. Iya, dan kondisi seperti ini juga tidak hanya terjadi di hari-hari libur panjang seperti Lebaran, bahkan juga mungkin di setiap hari di sepanjang tahun juga ini yang dihadapi oleh teman-teman yang berprofesi sebagai dokter. Oke. Rasa sosial yang kemudian walaupun saya jaga 8 jam, tiba-tiba ada konsulan pasien yang gawat. Baik. Maka harus saya diamkan. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Itulah yang kemudian tolong itu juga diperhatikan. Baik, kita nanti akan tunggu konfirmasi resminya khususnya dari rumah sakit di kawasan Bintaro yang bersangkutan. Terima kasih Dokter Adib karena kita waktunya sangat terbatas. Terima kasih atas klarifikasinya di CNN Indonesia Connected malam hari ini.